Bersama kami, Saudara, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka membantah tudingan memainkan narasi terzalimi jika dipecat dari PDI Perjuangan. Gibran bilang tidak memainkan narasi apapun terkait status keanggotaannya di PDI Perjuangan. Diketahui hingga saat ini Gibran belum mengembalikan kartu tanda anggota PDI Perjuangan meski ia maju sebagai bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Menunggu dipecat agar memainkan narasi terzalimi, itu ada komentar Mas? Kita enggak membuat narasi seperti itu. Oke, makasih nggih. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menduga Gibran memilih untuk dipecat PDI Perjuangan supaya bisa memainkan narasi dizalimi. Menurutnya, jika sudah mengambil sikap melawan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Gibran seharusnya berani mengembalikan kartu tanda anggotanya. Diulang-ulang di Kompas putar sekarang kan, saya hanya tegak lurus kepada Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tapi kenyataannya pergi daftar sama Prabowo, ya berarti kan kita harus berhentikan dari PDI Perjuangan. Itu clear itu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada banyak sandiwara lagi, tidak perlu lagi didramatisir. Kita kan tahu itu. Kalau kita ambil tindakan tegas pecat, nanti dia gunakan lagi itu. Waduh, saya disolimi. Sudah lagu lama itu. Yang begini jangan, bahkan ini pemimpin muda, mereka harus memberi contoh teladan bagi generasi yang akan datang. Ya, harus ada kepastian. Pemimpin itu tidak boleh membuat rakyat menjadi bingung. Ya, tidak. Itu saja. Ya, status keanggotaan Gibran Rakabuming Raka di PDI Perjuangan menjadi polemik. Gibran belum mengembalikan kartu tanda anggotanya, sementara PDI Perjuangan juga belum bersikap tegas. Kini muncul tudingan Gibran memainkan narasi dizalimi jika dipecat PDI Perjuangan. Sebetulnya strategi apa yang dimainkan baik PDI Perjuangan maupun Gibran? Kami diskusikan saat ini bersama dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bung Ray, apa kabar? Baik sejauh ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Analisis umum dulu, Anda merasa bahwa itu bisa jadi muncul, analisis dari Komarudin Watubun itu bahwa bakal memainkan narasi dizalimi apabila kemudian dipecat Gibran ini dari PDI Perjuangan? Ya, saya kira waktu deklarasi yang dilakukan oleh Golkar, saya di sini juga bersama-sama mengatakan bahwa Gibran tidak akan mengembalikan KTA, saya bilang kan. PDI juga nggak akan memecatnya secepat mungkin gitu. Kenapa gitu? Karena dalam konteks ini PDI lah kita lihat dulu, mereka setidaknya 2 kali kena imbas akibat menegur Gibran. Ya kan, kan 2 kali Gibran seperti melakukan tindakan yang berbeda dengan partai sebelum ini gitu. Dan 2 kali mereka memanggil Gibran untuk datang ke Jakarta lalu diklarifikasi dan diberi teguran. Apa efeknya yang dialami oleh PDI? Ya, PDI mengalami cibiran di tengah masyarakat gitu. Nah, oleh karena itulah mereka belajar dari 2 kasus itu untuk sekarang tidak buru-buru menyatakan bahwa Gibran diberi sanksi, apalagi sanksinya itu misalnya sampai kepada pemecatan gitu. Nah, meskipun mungkin keputusannya sudah ada, tapi mungkin tidak mereka umumkan sekarang, menunggu waktu. Jadi bisa dalam akhir November ini, atau bisa nanti setelah ditetapkan sebagai calon presiden wakil presiden tetap dan seterusnya. Itu yang paling inti adalah nampaknya PDI tidak belajar dari 2 peristiwa sebelumnya untuk tidak secara frontal seperti melawan Gibran sehingga memiliki efek yang cukup negatif kepada PDI Perjuangan. Nunggu cooling down dulu, nunggu suasana tenang dulu, atau ini masalah waktu atau gimana sih? Saya kira masalah waktu. Kalau keputusannya dugaan saya sudah ada, dugaan saya ya, bahwa yang bersangkutan mungkin diberi sanksi yang bahkan pada sanksi yang berat, yaitu dicabut KTA-nya kan gitu. Nah, cuman tidak diumumkan sekarang, nunggu waktu yang tepat untuk disampaikan kepada publik. Sebab kalau disampaikan buru-buru seperti tadi, 2 peristiwa justru menimbulkan efek negatif kepada PDI Perjuangan. Dengan sikap mereka yang seperti sekarang, sekalipun tidak menimbulkan efek elektoral kepada PDI, tapi setidaknya tidak menahan PDI tidak mengalami 2 peristiwa yang sebelumnya, di mana mereka dicibir oleh masyarakat. Gitu. Oke, itu untuk posisi PDIP. Kalau kita kan kita juga lihat tadi ada respons dari Gibran Rakabuming Raka. Anda melihat itu sudah cukup kuat untuk menegaskan posisi dia? Iya, saya kira juga Gibran dalam posisi seperti itu kan, dalam posisi masih ingin menangguk elektoral dari kemungkinan kalau ia dipecat, diberhentikan ataupun tidak gitu ya. Nah, sebetulnya kalau saya sendiri dari awal mengatakan Gibrannya lah yang maju ke depan. Sebenarnya mau apa gitu. Hingga hari ini
tidak ada satupun mungkin di antara kita yang tahu apa alasan Gibran untuk tetap mempertahankan status dirinya sebagai anggota PDI Perjuangan. Karena selama ini dibilang PDI masih nunggu dulu akan ketemu dengan PDI Perjuangan, terus bilang ditanya soal apakah sudah berganti jadi yang kuning, dia juga tidak menegaskan penjelasan yang lebih detail bahwa tidak gitu. Seperti itu saja. Itu cukup menurut Anda? Iya, saya tidak tahu. Makanya dia ditanya, ini Gibrannya ini sebenarnya posisinya mau apa? Kalau mau tetap di PDI, nyatakanlah saya mau tetap di PDI kan. Nah tinggal ya PDI kalau mau bersikap menerima dia atau tidak kan terserah PDI kan. Tapi kalau mengatakan tidak ingin lagi bersama PDI ya sudah keluar kembalikan KTA. Dan kita nggak tahu pada faktanya sekarang Gibran masih tetap menyimpan KTA-nya sebagai anggota PDI Perjuangan. Dan tidak menyebutkannya kepada siapapun. Itu yang saya sebut tadi kan. Saya kira tidak ada yang tahu sekarang alasan dia untuk tetap bertahan di PD itu apa dengan kondisi yang kayak begini gitu. Tapi cukup masuk akal tidak menurut Anda prediksi dari Komarudin Watubun bahwa kalau kemudian tidak itu akan dimainkan jadi narasinya Gibran? Ya itu yang saya sebut tadi kan mereka belajar dari 2 pengalaman yang sebelumnya. Gibran pernah dipanggil 2 kali karena dianggap melenceng dari putusan partai. Bagian dari strategi tidak itu menurut Anda? Bukan strategi bagi PDI. Mereka udah belajar 2 peristiwa itu. Kalau mereka ulangi lagi, punya potensi mereka akan dicibir di tengah situasi yang sangat krusial seperti ini gitu loh. Kalau sebelumnya kan nggak menurunkan elektabilitas. Kalau sekarang punya potensi mereka menurunkan elektabilitas kalau mereka melakukan tindakan yang sama. Makanya kalau misal saya tanya dalam kondisi kayak begini, sikap PDI ini menguntungkan nggak bagi mereka? Kira-kira gitu ya. Jawaban saya iya. Sekalipun tidak menaikkan elektabilitas sikap mereka ini, tapi setidaknya menahan untuk tidak turun. Justru pertanyaannya kepada Gibran, dengan sikap diamnya seperti sekarang, tidak jelas apakah tetap mau di PDI atau keluar dari PDI atau seperti apa sikapnya itu, justru dalam bacaan saya menumbuhkan ketidaksimpatian publik terhadap dirinya. Oleh karena itu justru dari dulu saya sarankan kepada Gibran, Anda harus buat keputusan supaya orang melihat bahwa Anda itu sebagai pemimpin ya kan diuji untuk mengambil keputusannya atau tidak, nggak mengambang seperti sekarang. Sebab begitu mengambang sekarang, saya tidak melihat ada untungnya bagi Gibran dengan situasi yang seperti sekarang ini gitu. Bakal ada kemungkinan tidak bahwa ini tidak akan sampai klimaks ya, tidak akan sampai pada ujungnya begitu. Kalau kemudian ini bakal berterusan dengan tensi yang seperti ini, datar-datar saja belum ketemu lah titik temunya dari peristiwa ini. Kalau ini secara politis ya. Kalau ini terus seperti yang saya sebutkan tadi, ini menguntungkan PDI. Gitu loh. Kenapa gitu? Karena efek kejut dari pemberian pencabutan KTA itu udah hilang. Gitu kan? Seiring dengan orang melihat ini kapan Gibran bisa bersikap tegas gitu loh. Jadi ketika itu ada nuansa masyarakat mempertanyakan ketegasan Gibran, di saat itu PDI memberikan katakanlah mencabut KTA itu, titik temunya adalah PDI justru dapat keuntungan. Gitu. Oleh karena itu mungkin kalau Gibran sebetulnya mau mencari sesuatu yang katakanlah mempunyai nilai elektabilitas macam-macam, saat-saat seperti sekarang dia nyatakan sikapnya keluar atau tidak keluar. Misalnya saya tetap mempertahankan diri sebagai anggota KTA, terserah PDI Perjuangan mau keluarkan saya atau tidak. Jadi nggak mengambang. Atau sebaliknya, karena saya sudah tidak lagi sepaham dengan PDI dan saya punya tujuan tersendiri dalam hidup saya mengatakan keluar dari PDI. Itu justru harus dilakukan oleh Gibran sekarang sebab kalau ya terus ngulur ini, PDI juga ngulur, sebetulnya yang bisa ngambil keuntungannya adalah PDI gitu. Karena akan ada efek secara politis maupun elektabilitas bagi kedua belah pihak soal ini. Terima kasih banyak Bung Ray Rangkuti sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Dan untuk Anda saudara pastikan tetap bersama kami. Niluh Puspa akan melanjutkan Kompas Petang sesaat lagi. Niluh. Terima kasih Tifal. Saudara, Partai Golkar tugaskan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membantu pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Lalu seperti apa persaingan Ganjar Pranowo atau Ganjar dan juga Prabowo Subianto perebutkan tokoh berpengaruh? Dialognya akan hadir usai jeda. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyangkal kabar dirinya menjadi tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Isu ini muncul setelah Ganjar mengunggah foto bersama Basuki di akun Instagramnya.